Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahra siyami lil mu'minin wa khatama bihi shahra siyami lil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami muliakan para asatidz, orang-orang tua kami, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita pada malam hari ini sesuai yang diamanahkan kepada saya, al-i'tikafu atau i'tikaf. Puja dan syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencucurkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat beriring salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah, umat yang memperoleh syafaat kelak fil yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, berbicara masalah al-i'tikafu atau al-i'tikaf atau i'tikaf, selalu dikatakan orang, ada dua pemaknaan dasar yang paling tidak harus sama-sama kita maklumi. Pertama sekali, i'tikaf ini secara kebahasaan dikatakan berhenti sementara pada suatu tempat. Berhenti sementara dengan sengaja, berhenti dengan sengaja sementara pada suatu tempat. Itu arti i'tikaf secara kebahasaan. Kalau ada orang dia berhenti dari kendaraannya, turun, lalu masuk warung, dia memesan teh manis, kopi, atau memandang, menyalami sahabat-sahabatnya, duduk sebentar di warung itu pun i'tikaf namanya. Tapi pengertian ini secara kebahasaan. Nah, jangan disalahkan, nanti Ramadan ini i'tikaf di warung pula orang. Nah, ini secara makna kebahasaan. Sedangkan secara pengistilahan syar'an, atau kalau syar'an dalam fikih itu lebih mendekati pemaknaan fikih. Wa syar'an secara fikih, i'tikaf menyengaja berhenti di dalam masjid walau sejenak, kapanpun. Kita masuk ke dalam masjid, kita sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah itu kita duduk kita penuh dengan kesopanan. Jangan dilunjur-lunjurkan kaki di masjid ini, kecuali memang kumat rematiknya, itu apa boleh buatlah kan. Nah, jangan duduk di masjid ini seperti kita duduk di rumah kita sendiri, atau seperti di warung kopi, atau seperti di pasar-pasar. Tapi duduk di masjid ini adalah lil ihtiram, seperti duduk kita dalam sholat itu lebih bagus. Seperti duduk i'tidal. Atau kita lipat kaki kita dengan penuh kesopanan. Kita pasang niat kita, nawaitul i'tikafa lihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk awak sebentar berzikir atau yang lain, tiba-tiba masuk aja nisa tadi misal, itu sudah dipandang sebagai i'tikaf lahzah walau sebentar. Ada i'tikaf lama, karena lama kita berada dalam masjid. Kita pasang niat i'tikaf. Tak hafal Ustaz bahasa Arabnya, tak usah bahasa Inggris buat, apalagi Ustaz golap. Udah dalam hati,
sengaja aku iktikaf di masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Dalam hati, ucapkanlah itu dalam hati sebagai niat. Duduklah menghadap kiblat dengan duduk yang sopan santun tadi. Lalu ngapain? Tidur? Bukan. Ini masa ada orang bawa bantal. Bang mau kemana? Oh, bawa bantal pula malam nih. Mau iktikaf. Sebab kata Imam Al-Ghazali itu, dari malam awal pertama Ramadan sudah turun Lailatul Qadar. Makanya aku mau di masjid ini. Kok bawa bantal? Ngapain bawa bantal? Ngapain bawa tempat tidur ke masjid ini? Bukan mau tidur kemari. Tapi kalau tertidur Pak, tertidur Ustaz, nggak apa-apa. Tidurnya tidur duduk, bukan tidur berbaring. Ini mau enak karena recok di rumahnya, pergi dia ke masjid. Oh bantal. Katanya mau persediaan iktikaf. Apa pula persediaan iktikaf bawa bantal? Kalau duduk kita tertidur, kan itu tidak membatalkan wudhu. Tertidurnya orang yang tidur duduk tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tertidur selain duduk, disangsikan akan batal wudhu. Nah, itulah beda orang tertidur duduk dengan orang tertidur di luar duduk. Jadi kalau iktikaf itu walaupun di masjid, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun seringnya kita lakukan itu. Terlebih-lebih dianjurkan di bulan Ramadan ini, sebab ada yang kita harapkan turunnya Lailatul Qadar, yang tanpa kita intip-intip, tapi kita nanti-nanti. Kita dapatkan entah kapan turunnya, tak tahu kita. Yang penting di bulan Ramadan ini turun Lailatul Qadar. Ada yang bilang terutama di malam-malam ganjil, itu terutama. Kalau utamanya sepanjang Ramadan, dari awal sampai akhir Ramadan. Kapan? Tak tahu awak itu. Tunggu sajalah dengan amalan. Di malam hari, bukan di siang hari Lailatul Qadar itu, di malam hari. Kalau begitu, iktikaf itu sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih 10 akhir Ramadan nanti. Itu terlebih-lebih. Di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu. Kalau dari sekarang pun bolehnya kita iktikaf. Silakan saja lah iktikaf. Jangan diintip-intip. Ini malam 21 iktikaf laku di masjid, malam ganjil. Besok malam 22 absen. Malam 23 masuk, 24 absen. Malam 25 iktikaf, malam 26 izin, malam 27 iktikaf, tapi malam ganjil Ustaz, di situ kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar. Ya tak usahlah berpaham begitu. Seolah-olah kita akal-akali dalam beragama ini. Memang al-aqlu dinun, akal itu bahagian daripada agama, karena memahami agama ini harus punya akal. Kalau gila mana bisa memahami agama ini. Cuma jangan diakal-akali. 10 terakhir itulah nanti ku ambil mau iktikaf. Silakan. Ibu-ibu boleh iktikaf, boleh. Izin suamimu. Kalau tidak jangan, di rumah aja lah, tunggu suami bersolek lah dengan bagus. Pasang pengilat muka tuh. Sekarang kan udah banyak ditangkapi kan? Palsu pakai segala macam kimia, rusak muka, dibuatnya putih muka awalnya. Kalau udah hitam mau lahir hitam lah, udah kenapa rupanya? Kayak aku ini udah hitam pendek pula lagi. Karena inilah mungkin aku bapak ibu kenal. Kalau tidak mungkin tak terkenal aku nih kalau tak begini. Kira-kira begitu. Likulli syai'in maziyah. Setiap kita itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ditengok Michael Jackson kayak Michael Jackson awak. Mau ditengok ala Madonna awak. Kawat ini. Begitulah kita syukuri hidup ini. Ku tengok Ustaz Reza tinggi besar ganteng putih. Mau begini aku. Orang tua pun lain, orang tuanya lain, mana mungkin? Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, iktikaf boleh bagi perempuan, boleh.
kalau bisa menjaga muruah dirinya. Sedangkan ke masjid pun kan begini hukum wanita itu. Wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak bisa menjaga kehormatan suaminya, tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangganya, jangan ke masjid. Mayang di rumah. Tunggu bapak tuh pulang dari masjid kalau mau berjamaah. Makanya kan sebenarnya bertasbih, bertahmid, bertahlil itu berdoa kan tidak harus sama-sama kita. Mau sama-sama silakan. Ada orang mau assalamualaikum warahmatullah, habis itu cabut dia langsung. Silakan. Jangan bilang oh itu Muhammadiyah itu Salafi itu. Awak apa rupanya? Bukan begitu. Mungkin dia pulang, dia sholat wajib di masjid. Begitu mengerjakan sholat sunnatnya, dia mau berjamaah dengan orang rumahnya di rumah, anak-anaknya. Makanya sunat rawatib itu lebih baik di rumah bagi orang yang dekat rumahnya terhadap masjid itu. Kalau jauh, sholatlah sunat rawatib di rumah itu. Nanti begitu pulang, udah masuk waktu isya, karena jauh rumah awak, sholatlah di sini. Tapi kalau dekat, sholat fardu di sini kita lakukan, rawatibnya di rumah kita lakukan. Istri kita menunggu, anak-anak kita menunggu untuk berjamaah dengan ayahnya. Ini tidak hebat gaya kita yang paling hebatnya di masjid mulai pagi sampai petang. Tapi anak istri kita tak pernah kita pimpin berjamaah sholat di rumah. Ini kan gawat ini. Sahkah Ustaz begitu? Kenapa pula tidak sah? Aku pulang sunat ba'diyah maghrib misalnya. Rawatib aku di rumah. Allahu Akbar. Sholat sunat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Rawatib ba'diyah kan? Ba'diyatul maghrib. Berapa rakaat? 2. Istriku mengikut, anak-anakku mengikut. Mereka sholat fardhu maghrib. Niatnya harus sholat maghrib. Mereka itu berimam kepada saya selaku imamnya, makmuman. Allahu Akbar. Selesai saya sholat, padahal saya sholat sunat, mereka sholat fardu. Sahkah orang yang niat mengerjakan sholat fardu berimam kepada seorang imam yang sedang niatnya melaksanakan sholat sunat? Sah. Makanya imaman, makanya makmuman. Itu kunci nahunya hebat itu kalau dalam tata bahasa Arab. Aku malu, aku lagi mengupasnya ini 7 menitnya pula kan, direkam pula lagi, gak ahli nahu pula aku lagi kan. Itulah rahasia itu, kenapa makmuman, kenapa imaman. Tidak boleh imam mengkondisikan makmumnya, tidak boleh makmum mengkondisikan imamnya. Tengoknya dari belakang kayak Ustaz Arifin, pasalnya niat sengaja aku sholat maghrib mengikut imam kepada Ustaz Arifin Marpaung. Allahu Akbar. Rupanya Pak Buyung. Tak sah. Tak sah. Makanya jangan fokuskan. Itulah makmuman rahasianya salah satu. Imam juga begitu. Aku jadi imam. Khususkan aku imam bagi Pak Udin di belakang. Imaman li Pak Udin. Allahu Akbar. Rupanya Pak Buyung di belakang. Tak sah. Makanya imaman. Rahasia salah satu imaman itu tak boleh difokuskan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, itikaf. Setelah itu kita 10 Ramadan ini kita itikaf, terlebih-lebih 10 akhir daripada Ramadan itu. Silakanlah beritikaf. Bagi laki-laki tidak harus izin istri. Ingat, beribadah itu tidak harus izin istri. Sedangkan poligami pun tak harus izin istri pertama. Untuk beribadah, kita selaku suami tidak harus izin istri. Mau berdakwah baru perlu. Tanya dulu, dek, aku mau khuruj ini. Berapa hari bang? Sebulan. Izinnya kau? Izin bang, nggak apa-apa bang. Tak ada duitku untuk meninggalkan nafkah sama kau. Nggak apa-apa bang. Tak bisa ku nafkahi secara lahiriah kau. Absenlah kau sebulan nih.
Nggak apa-apa bang, hadir nggak apa-apa, ikhlas, urut. Itulah orang majlis taklim itu. Jangan dipikir itu suka-suka mereka. Banyak persepsi negatif. Ya ditinggalkannya, ya anak istrinya sebulan. Gimana keadaan istrinya itu? Segala macam. Apa keurus rumah tangga orang itu? Rumah tangga ini hak prerogatif. Intisari rumah tangga itu adalah musyawarah antara suami dengan istri. Izin istrinya. Kenapa? Sahabat Rasul tengok itu. Meninggalkan kampung entah kemana. Sampai ke Barusana. Meninggal di Barusana akibat menyiarkan agama Islam. Mau ditanya juga lagi, izin istrinya itu dulu atau tidak? Jangan picik berpikir. Tapi kalau tak izin istrinya, bang, kurang sehat berasa bang. Dan selalu agak kesepian aku akhir-akhir ini. Entah mau dekatnya malaikat maut ini bang. Kuharap janganlah abang dulu pergi. Tanpa kau di sisiku, hidup ini terasa sepi. Jangan pergi. Orang yang khurut majlis taklim itu nggak berangkat itu tanpa izin pihak keluarga atau istrinya, nggak berangkat itu. Kita izin tak izin berangkat pun tidak, berceramah tidak, di rumah awak kena cemarah, kena ceramahi istri kan? Nah, itu tahankanlah. Kalau keluar kan ceramah dia, masuk kemari baca kitab, orang tuh dengarkan bagus-bagus. Ini udah tak pergi, udah tak berdakwah di rumah, kena dakwah istri awak. Rasakan. Bagi kita silakan iktikaf, tapi ingat, iktikaf itu ngapain ke dalam masjid? Pertama sekali beribadah. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah kalimatut thayyibah. Baca Al-Quran, boleh. Berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, silakan. Tahlil dia, la ilaha illallah dalam hatinya. La ilaha illallah, la ilaha. Iktikaf, la ilaha illallah. Ada Allah, 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 ada Allahu, 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 katanya ada yang begitu. Ya silakanlah, silakan. Jangan sambil iktikaf. 12, 12, 375, 12, 375, angka rupanya keluar. Itu tidak dibolehkan. Iktikaf itu mentakorubkan diri kepada Allah dengan amalan kalimatut thayyibah yang kita lakukan. Waktu begitu ada hajat batal wudhu, silakan keluar, perbaharui wudhumu. Tidak batal iktikaf itu, tidak batal. Ada keperluan yang sangat mendesak, pulang dia ke rumah. Sampai di rumah, cantik nampaknya istrinya itu. Diambilnya kesempatan. Batal iktikaf. Batal iktikaf pada waktu itu. Maka perbaharuilah kembali pasang niat untuk iktikaf berikutnya. Bukan batal iktikaf, tak iktikaf lagi terus-terusan. Bukan begitu. Batal iktikaf yang dilakukan tadi, perbaharuilah iktikaf itu kembali, bersihkanlah diri kita dari hadas besar dan hadas kecil. Mungkin inilah masalah iktikaf yang perlu kita ingat kembali, terutama untuk menjaga kesucian Ramadan kita di siang hari maupun di malam hari, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.